Perempuan zaman sekarang itu mah banyak maunya, terlalu bebas, terlalu mandiri, terlalu egois, gak butuh laki-laki lagi. Pernah dengar kalimat-kalimat kayak gitu? Padahal cuma karena seorang perempuan bisa cari duit sendiri, bisa ambil keputusan sendiri, dan bisa hidup tanpa bergantung sama laki-laki, terus dilabeli anti laki-laki. Katanya sih perempuan yang terlalu mandiri itu susah diatur, gak cocok buat jadi istri, atau bahkan gak cocok dijadikan menantu idaman. Duh, sebentar deh. Sejak kapan sih mandiri itu jadi ajang dosa sosial gitu? Dosa yang gak tertulis sih, hukumannya bukan neraka, tapi diomongin, dicibir, didiskriminasi. Perempuan mandiri itu dianggap sombong, susah diatur, terlalu bebas. Padahal yang perempuan lakukan ya cuma biar bisa berdiri di atas kaki sendiri aja. Gak minta-minta, gak ngemis-ngemis, gak nyusahin. Tapi kenapa ya? Kok kayaknya banyak yang kebakaran jenggot kali ya? Sejak kapan kemampuan bertahan hidup sendiri itu malah jadi ancaman? Iya, ancaman. Ancaman buat mereka itu loh yang selama ini tuh nyaman karena perempuan dibikin bergantung terus, jadi follower terus, yang disuruh patuh, taat, dan manut terus. Ya, perempuan mandiri itu ancaman kan? Ancaman buat mereka yang takut kehilangan kontrol dan kekuasaan atas dirinya perempuan. Iya, ancaman kan? Buat sistem sosial yang dibangun dari asumsi bahwa perempuan harus selalu ikut, manut, dan jadi follower terus. Dan sejak kapan perempuan harus minta izin terus buat menjalani visi misi hidupnya sendiri? Serius, kenapa kalau laki-laki punya ambisi dibilang oh keren, tapi kalau konteksnya itu perempuan yang punya cita-cita dan ambisi malah dibilang mimpimu ketinggian mbak, ketinggian, harus ingat kodrat, sehingga harus minta izin dulu, harus sesuai kodrat. Kodrat versi siapa ini maksudnya? Kalau kodrat yang kamu maksud itu adalah tunduk tanpa mikir, jadi pengikut pasif doang, nggak punya ruang gerak untuk jadi diri sendiri, itu bukan kodrat, itu jebakan. Kalau perempuan bisa hidup tanpa laki-laki, kenapa sih yang panik justru umumnya laki-laki? Sistem sosial yang melanggengkan ketergantungan itu juga ikutan panik kan? Iya, kenapa? Apa karena takut kehilangan kendali atas diri perempuan? Atau yang sebenarnya ditakutkan itu bukan kemandirian si perempuannya, tapi kamu takut kalau perempuan akhirnya sadar bahwa mereka nggak perlu diselamatkan, karena penyelamatan itu hanyalah topeng dari budaya patriarki yang diam-diam bikin mereka nggak pernah bebas milih jalan hidupnya sendiri. Maksudmu perempuan harus apa gitu? Jadi konco wingking selamanya kah? Jadi follower? Jadi yang terus manut biar kamu ngerasa paling penting, paling superior gitu? Zaman sudah berubah. Perempuan hari ini nggak lagi nunggu disuruh. Mereka belajar, berpikir, bergerak, memimpin. Dan itu bukan berarti perempuan anti laki-laki. Itu artinya perempuan sadar akan hak dan kemampuannya sendiri. Mari deh kita ngomong jujur. Kemandirian perempuan itu bukan masalah buat perempuannya ya. Karena yang biasanya terancam itu justru adalah sistem yang selama ini ngasih panggung utama ke laki-laki. Bukan karena semua laki-laki jahat dan menindas, bukan itu. Tapi karena sebagian besar dari kita tumbuh di budaya yang ngajarin bahwa laki-laki itu sebagai pusat, superior, pemimpin, penyelamat. Nah, ketika perempuan bisa berdiri sendiri, sistem yang model-model kayak gitu tuh jadi goyah. Yang kita kritisi bukan orangnya, tapi cara pikir dan strukturnya. Sekali lagi, bukan orangnya, tapi cara berpikir dan strukturnya. Kenapa? Karena sistem ini udah lama banget bikin perempuan harus gitu untuk selalu butuh dinikahi, butuh dilindungi, butuh diselamatkan. Tapi sebenarnya siapa yang butuh siapa? Kenapa kalau ada perempuan sukses terus misalkan tetap milih untuk menikah, malah dicibir, katanya ngapain capek-capek kuliah tinggi kalau ujung-ujungnya cuma di dapur, sumur, dan kasur. Tapi giliran perempuan gak nikah malah dibilang gak laku lah, perawan tua, perawan kadaluarsa. Kalau laki-laki sukses, laki-laki punya karir, punya keluarga, dibilang oh hebat. Tapi kalau konteksnya si perempuan nih yang sukses, yang punya karir, punya keluarga, malah dibilang serakah, nggak tahu prioritas. Karena perempuan yang sukses dalam karir dan tetap punya keluarga dianggap serakah gitu, mau semuanya, ambisius, rakus, nggak tahu diri, seolah dia tuh nggak boleh punya dua hal sekaligus. Padahal kalau laki-laki sukses di kerjaan, punya anak, punya istri, nggak ada tuh yang berisik bilang bahwa dia serakah, nggak ada yang tanya prioritas kamu apa. Karena ya emang sistem kita itu udah membiasakan laki-laki buat punya semuanya kan. Tapi giliran perempuan nih yang bisa berdiri di dua dunia,
baik dunia publik maupun domestik, malah dibilang ambisius, rakus, nggak tahu diri. Padahal bukan soal serakah, ini soal kapasitas. Perempuan bisa dan berhak kok jadi banyak hal sekaligus kalau memang itu pilihan sadar dan ia mampu. Kenapa harus dituding nggak tahu prioritas? Memangnya siapa sih yang berhak menentukan prioritas hidup orang lain coba? Jadi masalahnya bukan di perempuan yang mandiri ya, masalahnya itu di sistem yang panik kalau perempuan nggak bisa lagi dikontrol. Kemandirian itu bukan soal anti laki-laki, tapi soal keberanian untuk memilih. Boleh nikah, boleh enggak, boleh kerja, boleh di rumah, tapi semua harus dari kesadaran, bukan keterpaksaan dan tuntutan sosial. Perempuan mandiri itu bukan ancaman, yang terancam itu sistem yang terbiasa menjinakkan perempuan. Dan kalau kamu perempuan yang bisa berdiri sendiri, bisa ambil keputusan sendiri, bisa bahagia tanpa validasi siapa-siapa, kamu bukan arogan kok, kamu bukan egois. Kamu hanya nggak bisa lagi dibodohi, nggak bisa lagi disetir oleh siapapun. Itu poinnya. Jadi sekarang aku mau tanya nih, apakah kita benar-benar takut perempuan jadi mandiri? Atau kita cuma takut kehilangan kuasa atas dirinya perempuan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.